Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ardiansa Tim. Di video kali ini kenapa gue sendiri, gue nggak sama Sadan sama Noto, karena Noto ini mukanya udah putih sekarang. iya parah. Jadi gue video ini emang lebih serk sendiri sih, lebih aman sendirilah, biar lebih dapat feel juga. Soalnya ini cerita tentang kesedihan seseorang keluarga. Pokoknya kalau kalian mau lanjut videonya, langkah baiknya kalian klik tombol subrek. Skrip keren. Kalau udah subrek, jangan lupa loncengin notifikasi biar kalian lebih tahu video dari Ardiansa Tim. Oke, kenapa gua sendiri, dan kalian pasti tahu dari judulnya juga udah misteri banget. Jadi gua nggak lama-lama di sini, gua pengen bacain. Sebelumnya gua buka-buka Instagram. Ada ini juga sih, ada takut juga buat ngepost ini, karena ya gimana pun caranya gua harus berani ngepost video ini. Ini sih kalau gue lihat dari dari fotonya ini, dari screenshotnya ini, orangnya fair aja, karena ini langsung di kepala bising dan orang pun bakalan tahu gitu loh. Bentar, gue langsung nyari ininya dulu. Nyari apa? Nyari apa nih? Anjing. Ya, ini sebelumnya dari Jack, ada di Twitter. Hati gue nangis bacanya. Ini sih berarti dapetnya dari Twitter ya. Jadi sebelum gue mulai, jadi ini ceritanya emang ada dua versi, antara cewek sama cowok, dan cowoknya itu sebagai abangnya dan ceweknya itu sebagai adiknya. Di sini menceritakan tentang abang yang ngejual adiknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ke temennya sendiri lagi. Waduh. Langsung aja gue bacain ya. Selamat malam semua. Di sini gue mau cerita pengalaman dan dosa gue yang paling jahat. Ini dari abangnya. Gue ini anak paling tua dan punya dua adik cewek yang masih umur kelahiran 2015 dan 2017. 2015 berarti sekarang itu umurnya 15 tahun. Enggak sekarang sih. Ya pokoknya gitulah. 15 tahun berarti sekarang deh. Terus adik gue kelahiran 2005 ini cantik banget, bibirnya seksi abis yo. Gue ngereaksi. Mantap. Enggak ini nggak bercanda, ini serius. Waktunya timing serius. Bodinya mantep bang, pokoknya gitulah bacanya. Dan dia selalu jadi primadona di lingkungan gue. Jadi waktu dia masih SMP bener-bener bodinya bukan kayak bocil yoi. Bener-bener kacau abis banget bang. Tapi kecantikan dan kemontokannya yang dipunya adik gua malah jadi beban buat dia. Jadi awal ceritanya gue punya temen bang, jumlahnya 5. Nah, anak 5 ini termasuk anak-anak yang berada di kota gue. Bokap gue juga bekerja di salah satu perusahaan orang 9 ini. Oh, jadi bokapnya itu kerja di salah satu perusahaan 9 orang ini, temennya ini. Pas temen gue bersembilan ini datang ke rumah, mereka kaget ngeliat adik gue. Soalnya gue emang gak pernah cerita kalau gue punya adik. Semenjak pertemuan singkat, teman-teman gue buat perjanjian. Nah, perjanjian ini yang bikin abangnya itu gak mikirin adiknya lah. Mereka mau jadiin adik gue pemuas nafsu mereka, dan gue bakal dapat duit, dan gobloknya gue iyain. Menurut kalian gimana? Ini kan ya kalau posisi gue sebagai abang sih nggak tahu ya posisi kayak gini bakal kayak gimana. Tapi ini abangnya ngiyain. Terus itu karena jumlah uang 5-10 juta. Dan gue taruhi adik gue. Oh, dia jadi dengan uang satu orang temennya kan ada 9. Berarti kalau 5-10 juta, pahitnya lah 5 kali 9 itu dapat 45 juta. Berarti satu orangnya itu dia bakal ngeluarin uang 5-10 juta. Adik gue kelas 1 SMP waktu itu masih perawan atau masih virgin.
Perjanjiannya ternyata yang ngambil perawan adik gue yaitu bapaknya salah satu temen gue. Oh, gue tahu. Jadi itu bukan ini ya, bukan temennya. Jadi tuh ada salah satu bokap temannya dia yang 9 ini mau ngambil keperawanan adiknya. Atau udah om tua bangka. Awalnya gue nggak peduli sama keadaan adik gue karena gue merasa terbutai sama uang. Buat kalian, kalau kalian punya adik cewek atau kalian punya kakak cewek, alangkah baiknya dijaga. Karena apa ya, sekarang zamannya bukan zaman orang dulu yang kalau cewek bener-bener terjaga lah sama orang tua. Sekarang udah biasanya ya terbawa dari zaman SMA, kayak wah gue pengen kayak dia ke salah satu tempat lah yang ada lampu-lampu yang warna-warni itu, apa namanya, remang-remang ya. Jadi awalnya itu kalian mending menjaga adik atau kakak cewek kalian. Karena apa, di sini menceritakan dia kayak bener-bener gitu. Gue belum tahu sih ini pastinya kayak gimana, langsung aja tuh di visual ya. Perjanjiannya, oh udah ya, awalnya gue nggak peduli terus merasa, tapi pas lama-lama adik gue sering nangis, ngelamun dan murung. Itu bikin gue kepikiran, apalagi semenjak perjanjian itu dibuat. Gue sama sekali nggak pernah ngomong sama dia. Gue juga cuma singkat-singkat doang. Bokap gue tahu nggak? Oh, dia nanya bokap gue tahu nggak? Nah, gue nggak tahu. Kok nanya sih? Iya, bokap gue tahu dan diem aja. Yang penting uang ngalir. Oh, jadi abangnya ini abangnya ini, bokapnya ini udah tahu kalau adiknya itu dijual belikan gitu. Anjing, kayak barang. Dari TK adik gue ini emang sering dapat perlakuan kasar dari bokap gue karena adik gue ini punya lesung pipi yang mirip sama nyokapnya. Bokap sama nyokapnya udah pisah. Oh, jadi bokapnya benci karena adiknya itu anaknya itu mirip dengan emaknya. Ya sekarang ngapain nikah anjir? Dan yang gue takutin bener-bener terjadi. Gue tahu adik gue digimbeng berkali-kali. Aduh, gue nonton videonya aja udah serem banget aja. Gue tahu adik gue hamil dan dipukulin dan ditendang bareng-bareng sampai keguguran. Oh, jadi adiknya ini pas first time itu hamil. Pas hamil itu ditendang, berusaha lah buat ngegugurin anaknya itu. Gue tahu adik gue sempat mau bunuh diri di kamarnya dia. Tapi gue diem aja. Lu ngapa diem anjir? Gue berani natap muka dia waktu itu, padahal dia anaknya rajin buat sarapan di rumah dan ibadahnya nggak pernah bolong. Dan yang lebih nyakitin lagi, adik gue pernah mohon ke gue kayak gini, bang, nggak apa-apa dilecehin kayak gitu, insya Allah ikhlas, yang penting tolong jangan lecehin aku waktu aku lagi sholat. Parah juga anjing. Tolong bilangin ke teman-temannya bang. Oh, berarti adanya ini udah ngiklasin, insya Allah ngiklasin sih katanya. Jadi tuh dalam ceritanya sih gue baca sih, kalau dilancarin, kalau di ibarat kata kalau di simpulin, susah banget ngomongin. Ini kalau disimpulin, adanya ini udah tahu kalau maksudnya mau diinin lah, mau di apa sih namanya, kalau ini udah dilecehin dan adanya itu ikhlas aja, itu juga insya Allah. Terus adanya itu gue lihat sih, katanya dia pernah dipakai pas lagi sholat. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Sudahlah, gue nggak kuat lanjutin ceritanya bang. Gue jahat banget, menghirup wangi surga kayaknya nggak pantas banget buat gue. Adik gue hamil 2 kali dan 2 kali digugurin. Aduh. Sekarang dia kabur dari rumah dan kabur gunain seluruh biaya yang ternyata dia diem-diem ngelakuin banyak part-time. Buat maafin abang, buat adek,
maafin abang dek, kamu sampai bisa kesiksa kayak gini. Ini pesan dari abangnya. Harus drop out sekolah karena hamil, bolak-balik ke rumah sakit karena kekerasan yang dilakuin teman-teman abang. Pulang dek, abang minta maaf, abang nyesel udah jadiin kamu sebagai budak seks teman-teman abang sendiri. Nah dari sini ditanya, demi apa lo ini nggak ngarang? Demi Allah gue nggak ngarang, kata abangnya. Sebelumnya gue sempet ngefollow adik gue pakai akun fake dan dia ngefollow lu, tapi waktu itu gue nggak hafal username lu. Jadi kalau buat kalian gimana menurut kalian? Ini ada versi adiknya cewek juga nih. Cewek gue kurang tahu namanya siapa. Kalau kalian emang mau video ini dilanjut, kalian setuju bakal bikin part 2 karena ini cerita yang bener-bener real dan dia udah membawa-bawa nama penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedikit aja ya. Nih dari cewek. Halo, selamat sore, aku mau cerita. Aku singkat aja ya, aku diperkosa waktu 13 tahun sama om-om. Kelas 1 SMP, aku hamil. Hasil dari gangbang teman-temannya abangku. Oh, berarti ini adiknya. Kalau gue ngambil kesimpulan, ini adiknya. Gue yakin ini adiknya. Oke, buat kalian kalau kalian mau lanjut videonya ini dengan versi ceweknya, alangkah baiknya kalian subscribe channel dulu, baru kalian tunggu video 2 hari ke depan gue bakal upload yang versi ceweknya atau versi adiknya. Oke, mungkin sekian aja dari video Ardiansa Tim. Semoga apa yang gue sampaikan masuk ke nalar kalian. Gue harap ini buat pembelajaran buat kalian, karena ini nggak patut dilakukan dan ini nggak pantas buat kalian lakukan. Karena apa? Karena ini darah daging, maksudnya kalian masih satu darah daging. Jangan sampai kalian menjual adik kalian atau menjual kakak kalian yang cewek. Gue harap kalian menjaganya. Oke, mungkin sekian aja video dari Ardiansa Tim. Ini sih sekedar kayak reaction gitu sih, jadi gue hanya membacakan. Semoga kalau kalian mau tahu cerita ceweknya, kalian subscribe dulu. Oke, see you in the next video. Semoga yang terjadi tidak akan terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.